Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan beribadah tidak lain adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sebagai hamba Allah wajib mengimani dan melaksanakan syariat yang sudah ditentukan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengikuti ijtihad dari para ulama-ulama besar. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa apabila kita ingin dimuliakan Allah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa, tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena dengan hal tersebutlah, insya Allah, kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari kita masih ada yang mengatakan, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat sangatlah sulit jika tanpa diiringi dengan ibadah, berbuat baik, dan amal soleh. Akan tetapi, bagi orang yang kuat imannya, tentu hal tersebut tidaklah sulit. Karena orang-orang beriman tahu ada kunci rahasia yang sangat mudah untuk bisa meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Salah satunya tertuang dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Dari ayat tersebut sudah bisa kita ketahui bahwa kita sangat dilarang keras untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan merupakan perintah untuk tidak bosan-bosan mengerjakan amal soleh sesuai kemampuan kita. Pada zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang pernah bertanya tentang amalan yang paling disukai oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa amalan yang paling dicintai Allah tersebut? Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, atau salat pada waktunya. Seperti yang kita ketahui, salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat juga merupakan tiangnya agama, sekaligus sebagai pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Dan amalan pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat kita. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman." Begitu juga saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat mengenai amalan apakah yang paling afdal. Lantas beliau bersabda, "Salat di awal waktunya." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan salat tepat waktu. Karena dengan menjaga salat dengan tepat waktu, insya Allah kita bisa meraih ridho sekaligus akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amalan yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah bentuk kewajiban yang harus dilakukan seorang anak untuk membalas segala jasa-jasa orang tua kita. Dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan selalu mendoakan mereka dengan doa yang baik. Karena pengorbanan orang tua yang melahirkan kita tidak bisa dibayar dengan harta meski sebanyak apapun. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad. Lalu beliau bersabda, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besarnya ridha orang tua. Dan kita semua juga tahu,
ridho Allah tergantung pada ridho orang tua juga. Oleh sebab itu, sayangi dan hormatilah kedua orang tua kita, karena dari hal tersebut, insya Allah kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amalan yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya." Yang dimaksud berjihad dalam hal ini bukanlah berperang melawan musuh dengan senjata. Akan tetapi, penafsiran berjihad di jalan Allah sangatlah luas. Dan para ulama mengatakan, menuntut ilmu agama termasuk dalam bagian berjihad. Melawan hawa nafsu juga termasuk berjihad. Dan masih banyak yang lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dituntut untuk meluaskan pemikiran dalam memaknai kata jihad. Apalagi di era yang serba modern seperti ini. Jika kita masih berpikiran sempit, bisa-bisa malah kita sendiri yang terjerumus dalam keburukan dan kesesatan. Semoga Allah selalu melindungi umat muslim semua dari segala macam keburukan dan kemaksiatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.